Hai sahabat bening, khusus saya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri, dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, ber-BPOM, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuang 1 sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung aja dapetin ya, di Shopee-nya ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Klinik. Dan jangan lupa, jadilah Keras setiap hari. Nggak apa-apa Mang, tapi kan aku takut agak beresiko karena yang tadi yang aku ceritain di off cam tadi kan nggak bisa aku sebutin di kamera kan karena Ops, Banyak banget tuh. banyak. Naik, ambil gambar, udah turun lagi. Kalau kalian bisa lihat, kalian bisa hitung ada berapa sosok yang ada di sini. 3 langkah dari pintu itu udah sangat berisiko buat kita. Baiklah, kita nggak cari ribut, kita mau turun. Terima kasih untuk tidak merusuh. banyak cerita, banyak pertikaian gitu di atas. Tim kecil kali. Nggak bisa. Terlalu luas. Ya, tadi aja gua melihat ada satu energi yang gua nggak bisa sebutin. Oh, Apa? Putih. buat kayak putih tadi yang ada yang nggak bisa gua sebutin tadi. Kalau dilihat dari batin indah banget ya Mang. Ini Mamang. Mamang loh. Ya Mang, kalau dilihat dari batin tuh indah banget ya Mang. Kalau mau menceritakan ceritakan. Nggak apa-apa Mang, tapi kan aku takut agak beresiko karena yang tadi yang aku ceritain di off cam tadi kan nggak bisa aku sebutin di kamera kan karena dia minta aku untuk dia memperkenalkan diri ke aku, cuma memperkenalkan diri bukan untuk dipublikasikan. Iya. Itu jadi di sini tuh banyak hal-hal yang tidak bisa kita publikasikan, banyak cerita yang tidak bisa kita publikasikan. Padahal di atas itu kalau kita nge-flashback itu gila banget, tapi nggak bisa. Ada banyak ruangan yang sesuatu yang tersimpan itu pun kalau dilihat dari batin tuh indah sih menurut aku. Makanya aku bingung, energi yang di bawah situ tuh narik aku gitu lah, narik. Kenapa aku ngotot? Karena
aku yakin dia tidak akan mencelakai kita kalau kita baik gitu kan. Iya. Apapun Yang kita dibawa. alam dunia ini seperti kita mau ke rumah orang. Iya. Sebenarnya kita harus pakai sopan santunnya. Iya. Makanya tadi Mama bilang tuh maksa ya gitu. Mungkin karena aku yakin Mamang pun tahu di bawah itu bisa dinegosiasi, nggak kayak yang beliau-beliau di atas. Cuman di bawah itu ya bagus sih, aku lihat ada singgasana bagus banget. Mungkin Kak itu portal. Itu di bawahnya tuh kelihatan nggak? Di bawah singgasana itu ada. Itu portal guys. Jadi portal itu aku lihat gerbang goib itu biasanya lurus, tapi ini kayak ada lapisannya, ada bentuknya. Pertama kali Bang aku lihat portal itu seperti itu, kerajaan itu seperti itu, beda. Yuk, udah kita ke depan lagi. Yuk ke depan lagi udah. Karena waktunya udah. Ada ini ya, udah ada rame, udah ada ini. Nanti kita bisa lain waktu lah. Ya, kalau memang kalian penasaran, Harus jam lebih ini ya, Bang ya, ke atas ya, harus di bawah jam 12 ya. iya. Nih, lihat kan nih, nih, taring, nih, lihat kan, nih, 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 ops, Banyak banget. banyak. Tuh ini bukan ya, ini bias cahaya, ini bukan bias cahaya. Yang tadi berubah. Buat Mamang gitu. Itulah efek samping ini. Kita nggak cara minum obat itu efek samping. Karena orangnya dikit, mungkin efek sampingnya bisa lebih ditanggulangi. Kita cuman naik, ambil gambar, udah turun lagi. Yuk. Ayo. Saya tinggal deh di sini. Yuk. Standby. Ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mamang kita sambil ngobrol sedikit ya Mang. Menurut penuturan warga sini, seringkah ada terlihat gerakan-gerakan atau kegiatan di atas Mang? Karena tadi saya sempat dengar ada satu sosok bilang kalau di sini adalah wilayah saya butuh tenang. Iya kan, Gitu makanya, aja. Makanya saya bilang nggak boleh kayak gitu. Jadi guys, kita di sini tuh dengan sedikit kita membujuk Mamang untuk nganterin kita. Mungkin buat kalian yang peka atau punya sense sedikit aja, kalian udah bakal bisa ngerasain kalau di sini memang tidak terlalu banyak karena sosoknya sangat dominan. Oke, dominannya seperti apa?
Kalau dalam wujud hewannya dia seperti hewan buas, tapi wujud manusianya seperti pendekar. Pendekar banyak berbulu, agak loreng. Kita tahu bahwa Bogor adalah pernah menjadi bagian dari sebuah kerajaan besar. Jadi Mamang, ini balkon kita nggak bisa ke sana Mang, karena yang di situ udah nggak ngebolehin banget, pokoknya enggak banget. Jadi kita cuma bisa ambil gambar. Boleh kamera diputar, silakan. Boleh diputar sedikit, ya. Oke. Yang saya dapat dari ruangan ini, pertama banyak orang-orang penting di sini. Yang kedua, banyak kegiatan yang penting yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan di wilayah ini. Bukan cuma pabrik atau kemasyarakatan, tapi juga orang-orang yang punya pengaruh besar. Oke, kayak kita lihat di belakang situ ada bekas tempat penyimpanan barang-barang. Ya. Setidaknya saya udah ngelihat ada 3 tempat penyimpanan barang berharga, berarti ini sempat dipakai untuk tempat Perkantoran tinggal juga. orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat secara ekonomi ataupun kewilayahan. Kita udah senang banget Mamang udah bersedia nganter-nganter ke sini. Tapi memang kalau kita nggak keluar, saya cuma di depan pintu boleh nggak ya? Aman Mamangnya. Kita cuma khawatirin Mamang aja kok. Nih guys. Oke, sini. Kalau kalian bisa lihat, kalian bisa hitung ada berapa sosok yang ada di sini. Oke, blur. Sangat bagus sekali, blur fokus karena 3 langkah dari pintu itu udah sangat berisiko buat kita, dan itu boleh gue bilang jelek banget. Oke, alam sudah mulai mengambil alih, itu artinya manusia sudah harus mengurangi kehadirannya di situ. Di sini juga lumayan. Mamang, kalau boleh Mamang tambahin, dari warga sekitar adakah yang sering lihat dari bangunan sebelah sini? Banyak. Sosok apa itu, Mang? Anak segini. Ya. Ya. Terus kadang ada yang buka jendela ngeliat di sini ke sana. Cewek. Oke. Apa dari kamar situ Ya, kadang. perempuannya ada di situ, Iya. guys. Sini, boleh diputar. Ayo, kameranya ngambil dari dalam ruangan sini aja, nggak usah nyebrang. Punten, ambil gambar sedikit ya, Nyai. Oke. Jadi di depan kamar mandi itu ada sesuatu. Oke, kita akan menjelaskan nanti di bawah karena untuk mengurangi resiko. Jadi sosok dominan di sini memang laki-laki, tapi ada sosok juga wanita, ada sosok juga anak-anak. Kemungkinan besar banyak yang tidak suka dengan kehadirannya karena seringkali mengganggu, tapi dia mengganggu bukan tanpa alasan, tapi karena dia berusaha mempertahankan teritorial yang sudah dia yakini sebagai wilayah kekuasaannya sejak lama. Baiklah, Mamang, terima kasih banyak. Kita turun pelan-pelan ya, Mang. Iya. Kita mengkhawatirkan keselamatannya Mamang dan warga. Soalnya ke atas abis, Mang. Ada lantai 3. Ke pintu situ bisa nggak, Mang? Ada 3, susah masuknya. Nggak berani. Nggak usah dipaksakan ya. Ayo. Ayo. Di itu aja di kamerain, nggak usah diceritakan lah. Iya. Alright. Di sini ada satu undakan lagi, satu balkon lagi. Nah, itu juga tempat yang lumayan disukai oleh sosok yang tadi untuk mengamati sekitar. Dan di sini juga salah satu tempat favorit dia yang paling atas. Jadi sesuatu yang menganggap dirinya dominan itu dia akan mencari tempat yang paling tinggi untuk mengawasi wilayah apa yang dia kuasain. So, baiklah, kita nggak cari ribut, kita mau turun. Terima kasih untuk tidak merusuh. Turun pelan-pelan, guys. Apa saja yang kalian yakini sebagai wilayah kekuasaan kalian, sebaiknya tidak juga mengusik wilayah hidupnya manusia. Kecuali manusia yang berniat jahat.
memasuki wilayah kalian. Oke, yuk dorong pelan-pelan ya, Mamang. Ayo, hati-hati. Tapi kalau siang di sini jauh lebih nyaman ya, Mang? Nyaman. Karena banyak sinar matahari. Iya. Kalau ngelihat dari pagi mah, suasana pagi mah enak banget di atas. Memang ada satu pertanyaan yang saya penasaran dari pertama kita sampai sini. Ada satu ruangan yang di bawahnya ada ruangan, Mang. Baiklah guys, kita jalan-jalan sebentar ke atas dan seperti yang tadi kalian lihat bahwa tetap kita harus benar-benar menjaga apa ya, Mang, istilahnya keseimbangan ya, Mang ya. Karena tadi banyak warning, banyak bilang jangan naik, jangan ke atas, tapi kita tetap ke atas untuk mendapatkan gambar biar kalian bisa tahu bahwa kehidupan manusia dan bangsa jin itu berkesinambungan. Tapi kalau itu sudah saling mengganggu, sebaiknya diluruskan saja, tidak perlu diperangi ya, Mang ya. Iya. Karena kalau kita bisa berdampingan, kenapa enggak? Gitu. Oh iya. Dah. Ayo, mungkin tadi Bang, kalau Nanda naik mah tadi mah lari-larian, Bang. Oh, kan udah naik? Udin, Udah lari-larian dia. lari-larian serius. Ada apa? Ya, ada Maung, ada Rame ya. anak Maung, ada mama Maung. Ada moyang mau. Ya, jadi dia di situ karena dia sudah lama menganggap ini sebagai tempat yang dianggap rumah. Mamang, tadi saya di tangga ngelihat sate, Mang. Sate daging, ya Mang ya. Nah tapi saya tadi nggak langsung tanya karena untuk menghormati memang karena tempatnya juga lumayan meminta untuk sepi ya. Nah sekarang di bawah nih saya penasaran, Mang, ada apa sama sate daging itu, Mang? Seenggaknya dong kita harus nawarin. Nyorog. Kalau dalam arti kata menyuguh ya, ya kita haruslah naruh mah 1-2 biji mah gitu kan. Betul. Ya harus merasakan. Betul. Walaupun dia di alam lain gitu kan. Betul, Makanya kalau kita ingin selalu dekat sama mereka, ingin selalu ada damping mereka, ya kita Menyuguhkan. ibaratkan orang tua meninggal kan harus dihadiah puji, ditawasulin, didoain, ya. Apa yang orang tua kita suka, kalau memang kita ada, berikan. Betul. Itu kita bukan yang dibilang musyrik ya, maaf ya. Iya. Saya juga nggak pakai sebetulnya gituan. Apa sih bakar kemenyan apa hajat juga kemarin enggak, saya nggak manggil. Kita menganggap itu sebagai kearifan lokal. Iya, istilahnya kan kita ngikutin tradisi. Iya, kearifan betul. lokal. Mengikuti tradisi nggak ada salahnya. Iya, tapi kan kita lebih penting lagi memohon munajat sama Allah. Iya, betul sekali itu. Hanya itu aja saya. Baiklah. Intinya kalau memang kita hidup jangan sombong. Betul. Sombongnya Habis. kita orang tua meninggal atau kakek nenek kita nggak diingetin. Ya. Iya. Ya suatu saat kalau tawasulan nggak inget sama nenek, Kasihan. jangan nyalain kalau suatu saat ada yang acak-acakan di dapur. Iya. Iya. Ya, Tadi itulah ini- hadiahnya itu. Berdua sama Mamang naik ke atas. Iya. Berdua. Ada berapa ruangan di atas? 1, 2, Tiga di 3 atas, sama satu. balkon, sama atasnya lagi Alat satu kontrol ruangan, itu buat sama satu kontrol. lagi di atas. Akhirnya- Ini yang akhirnya- di sini itu safety box. Akhirnya tadi diizinkan ke atas, ada negosiasi apa? Saya yang insist untuk melihat. Aku nggak boleh. Soalnya saya takut yang saya ini kan tadi ya. Iya kan tahu di atas ada. Iya, jadi Mamang ini kan di belakangnya Ceritain, saya nggak bisa ngomong ada ya. penjaganya Mamang. Dikhawatirkan akan ada gesekan, ya udah saya bilang udah Mamang tinggal di bawah aja, kita Kan naik kalau berdua memang gitu. kayak explore aja sih. Oh. Saya izinin ya saya Menghindari antar. benturan aja, Bang. Sama gangguan adik buat Warga itu yang kita Iya, itu pertimbangkan penting aja. loh. Takutnya karena kan tidak semua cerita yang kita dapatin itu bisa kita publikasikan, Bang. Gitu loh. Cuman kan kalian itu hanya mengikuti rasa penasaran di sini gitu Iya, kan. betul. Iya. Tanpa bermaksud untuk mengusik ketenangan, Iya, apalagi membuat mengganggu. warga sekitar jadi terganggu. Iya. Mang, saya nanya kenapa pohon pepaya di sini tuh ditanam, ditebang. Yang mana yang ini depan? Kalau saya supaya jangan terlalu tinggi gitu.
Supaya nggak jadi terlalu tinggi. masih kecil segini kalau udah berbuah gitu. Nanti kan kita bisa maksudnya lebih cepat buahnya lah. Iya. Yang penting kalau pendek bisa dipetik gitu sih. Oh, pendek bisa dipetik. Iya, Jadi ketinggiannya paling segini udah. Berbuah. Terus kalau malam-malam tertentu nih kamar mandi ada yang mandi di situ, Mang. Ya mungkin mereka yang pada mandi. Tapi Mamang mau mendengar itu. Ya itu kelihatannya gimana? Itu ada tuh. Iya. Iya. Ada nggak? Mamang gimana? Ya, itu ada nggak di situ? Ya nggak tahu, saya nanya sama Mamang. Biasa. Sekarang mah biasa. Mamang main Oh, dengar? biasanya itu yang di situ emang pada mandinya di sini. Tempat mandinya. Cewek-ceweknya. Iya, cuman kalau yang di dalam tadi itu khusus situannya itu. Situannya. Kan sebetulnya Si yang perempuan yang nonnya sebetulnya yang itu kan kamar mandi yang tadi itu yang pertama di situ. Kan di situ teh kamar mandi kamar biasanya kan orang-orang dulu. Cuman udah dipugar gitu. Jadi di los gitu. Jadi nggak ada kamar mandi. Ini bikin baru ini yang ini mah. baru ya. Yang ada airnya itu. Jadi sebenarnya tempat ini ya apa ya, kisah-kisah yang di sini mungkin tadi sudah gitu. Dengan sosok noni Belanda juga ada di depan, emang betul ada sosok noni Belanda. Dan kita kenapa nggak ke atas, kita jelaskan lagi bahwa kita mempunyai adab bahwasanya adalah kita mengikuti penjaga yang di sini. Penjaga yang di sini takutnya imbasnya bukan bisa ke tim, bisa ke kita, bahkan ke warga. sekitar. Tapi untuk kalian biar nggak penasaran, biar nggak tanggung, tetap kita ambil gambar di atas untuk informasi yang mudah-mudahan bisa memenuhi rasa ingin tahu kalian. Soalnya tadi kita juga sempat gesekan juga sih. Gua sih yang utama, gua sempat gesekan hampir segitunya. Bukan masuk angin, bukan apa. Jadi emang sempat gesekan. Kalau gesekan ya jackpot. Ya itu salah satu gesekan yang paling ringan ya, jackpot lah. Lumayan banyak. Banyak. Jadi ya abangku, Ada tambahan bang? abang yang paling ku sayang. Mang, nanya ya, 3 tahun ke belakang, Lucu mamangnya. nanya aja nih Mang, Iya. 3 tahun ke belakang ada mobil, apa? Mobil ada baknya belakang datang ke sini. Selama Mamang 3 tahun di sini. Saya nggak boleh Kayak tahu. Jeep, tapi belakangnya daknya ke bak. Oh, bukan mobil bak. Oh, itu yang punya. Pick up. Iya. Hilux. Oke. Yang punya. Oke. Yang punya anak yang dari ini, tapi masih ada. Pasti nengokin tempatnya, oh masih ada. Iya. Iya, itu mobil ownernya ya. Iya benar 3 tahun. Benar ya? Nah, guys, kalian tahu kan? Goyang. Abang bisa ngebaca. Abang jadi dukun sekarang. Kagak. Jadi ya Baiklah, kalau begitu. Apalagi bang? Yang perlu Si Jordi ditambahin? juga bentrok. Mamang jadi- ini apa? Untung orangnya kalau kata orang itu Sunda cuek gitu ya. Sebenarnya yang gangguin banyak. Ini jin perempuan aja ngajak dia ewor aja banyak kayak sih. Iya. Jin Emang perempuan ya. di sini tuh ngajak dia berhubungan badan aja beberapa kali, tapi dia Mamang sering banget digodain pegangan sama ya istri. junjungan betul Rasul. banget. Jangan bersekutu dengan jin. Betul banget. Betul, Mang? Kau Caca. Mamang diajak mandi bareng aja sering. Kenapa gue kok Caca? Maksudnya kenapa gue? Si Mamang ini paling ditawarin, terus teman Mamangnya ketawa. Si Mamang ini sampai ditawarin sama itu perempuan yang ada di sini, salah satunya kalau lu pengen ilmu lu kuat, mandi bareng sama gua di belakang. Jujur, pernah? Iya. Pernah ada komunikasi itu? Itu Mamang itu nyinyirin Mamang juga digodainnya. Tapi Digodain Betul. juga. pelajaran ente. yang Pernah cerita begitu temennya? Betul. Nih pemirsa, ini pelajaran yang harus kita pegang kuat-kuat, bahwa peganglah teguh imanmu. Iya. Bahwa Itu nomor tawaran satu. dari bangsa jin itu penuh dengan tipu muslihat. Lihatlah Mamang ini. B aja. Dia Mamang chill be aja dia. Mamang fansnya banyak dari kalangan demi tapi chill aja. Untung yang jagain Mamang Emang kagak ya? minta cerutu ya, agak berat juga. Udah berapa batang kalau cerutu minta yang jagain? Pokoknya Kasih aja oke. tiang listrik biar bisa dorong. Yang listrik. Jadi lucu. Ih, Mamang lucu ya Mamang. Penelusuran itu tidak harus nongol, karena kita juga mempertimbangkan banyak hal, warga sekitar, Yang utama itu, yang penjaga utama itu. lokasi juga, dus kru. Bro,
Ya. Iya. Dan tidak semua cerita informasi yang kita dapatkan itu bisa kita sharing. Jadi banyak banget netizen yang ngomong, kok ngegantung sih ceritanya, kenapa nggak dituntaskan? Karena tidak semua informasi yang kita dapat itu bisa kita sharing. Paham Sayangnya ente? kita nggak bisa ngarang. Karena kita bukan novel atau cerpen ya. Iya, karena kita no setting-setting, geng. Tapi emang aku ngerasain sih, maksudnya nggak tahu ya, itu kan semua kalau aku pribadi puzzling ya. Kayak patahan-patahan gambar gitu. Patahan-patahan gambar kayak tadi yang ownernya mobilnya. Jadi udah sampai segitu aja gitu. Mama ngasih rokok ke siapa? Udah sini. Enggak buat saya. Buang. Itu kan ada. Sini, closing kita ya. Thank you ya, Mang. Sudah Bye. bersama kita. Keliling-keliling. Kita ketemu lagi teman-teman. Betul kata Caca tadi, jangan marah-marah kalau misalkan ceritanya gantung atau apa. Cuman ada satu pertanyaan dari episode pertama kita tadi yang mungkin Mamang sendiri juga nggak tahu jawabannya, apakah betul tanah ini dulunya adalah pemakaman massal korban peperangan. Betul itu ya? Itu kan konon ceritanya, Mang. Tapi nggak akan saya konfirmasi ke Mamang karena itu takutnya mempengaruhi nilai jual dan warga sekitar. Tapi itu kita sih berharap hanya sekedar rumor saja. Biarlah itu menjadi rahasia. Yang faktanya adalah pemilik pertama dari rumah ini memang makamnya ada di belakang. Pakai jempol ya, belakang. Alright, kita pamitan. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Tetap nanya Farida itu siapa?